Annyeonghaseyo. Udah lama banget kayaknya setelah libur lebaran. Kita juga mau ngucapin sebelumnya minal aidin wal faizin untuk fans-fans kita, mungkin kalau udah ada teman-teman yang sudah mulai menonton acara YouTube-nya Rabitran ya. Isinya kadang suka nggak jelas. Iya, tapi kangen juga sih. Mungkin ada yang ngelihat mencari review dari kita. Kali ini kita mau langsung aja ya, mau mereview drama yang baru aja tamat. Baru banget tamat. Udah bayang nggak ini siapa dan siapa? Yes. Ini Lee Ji-hoon. Iya, dan ini Mbak Esom ya. Nah, udah tahu kan pasti dramanya apa, yang lumayan banget tuh, ratingnya juga lumayan tinggi. Iya, lumayan tinggi banget sampai mereka janji untuk datang lagi di variety show gitu, dan mereka bisa menepatinya. Emang filmnya bagus banget kok, memang karena kisahnya juga mengangkat kisah-kisah nyata gitu ya. Bener. Itu judulnya adalah Taxi Driver. Oke, sinopsisnya kita bacain sinopsisnya dulu kali ya. Ini tuh drama Korea yang bergenre action crime, yang berkisah tentang Kim Do-ki atau Lee Ji-hoon, seorang lulusan Akademi Angkatan Laut Korea yang ibunya dibunuh ketika dia datang liburan untuk mereka tuh masuk militer itu ya. Akmil ya? Iya. Tapi kayaknya bukan Akmil juga ya. Emang dia tentara gitu. Iya. Gitu kan. Nah, dan setelah dia mau balas dendam, tapi dengan cara dia masuk sebagai supir taksi untuk perusahaan yang menawarkan layanan layanan yang balas dendam seperti itu. Oh, ada Shopee-nya. Ya, betul. Terus di sini juga ada Jang Soo-chol, itu pemilik perusahaan si taksinya ini. Terus ada Go-eun yang dia tuh IT rahasianya dia cewek sendiri di antara geng taxi driver ini. Dia sebagai orang IT-nya yang suka nge-hack ya. Iya, betul. Terus ada dua engineer taksi. Iya, taksi itu. Choi Kyung-ko sama Park Ji-eun. Ya, jadi teknisi lah ya, dua teknisi yang ngurusin mobil si taksinya itu. Jadi betul. Ini taksinya bukan sembarang taksi, ini namanya disebutnya taksi mewah. Taksi mewah yang emang kayak taksi gelap gitu tampilannya, tapi dia punya mesin-mesin yang emang mesin-mesin rahasia yang bisa untuk balas dendam ke musuhnya. Ya. Gitu sih. Dan servis untuk pelayanannya tuh juga keren sih menurut gua, yang unik kayak si kliennya ini datang cerita, terus nanti dikasih koin buat main dingdong gitu, terus dia suruh milih dia mau balas dendam atau memaafkan gitu, dan rata-rata ya memang balas dendam sih ya gitu. Dan satu lagi ya, si Mbak Esom ini sebagai jaksa yang sebenarnya dia mau menegakkan keadilan, maksudnya kejahatan itu sesuai dengan hukumnya gitu. Awalnya dia kayak itu nih siapa ya, sih? Menentang si taksi driver ini ya kan, ibarat taksi mewah ini. Dia mencari ini, dia pengen kayak jatuh ini, kayaknya sebenarnya nggak bener, tapi sampai akhirnya dia mengalami sendiri karena ternyata hukum yang benar-benar hukum ternyata tidak bisa kayak memberikan kejeraan gitu buat sama si musuhnya, atau yang ibaratnya hukumnya tuh nggak setimpal gitu apa yang sama yang si korban dapetin gitu. Intinya sih ini Kim Do-ki ini emang yang paling jago lah di antara yang lain, karena yang lain tuh dia cuma kayak dia kayak pemeran utama yang dia bisa ngapain aja semuanya lah. Iya, betul. Dia pokoknya ketika ada satu kasus dia yang maju. Tim IT-nya yang ngurus untuk yang IT, kayak bagian IT. Jin yang main. Iya. Itu dia yang ngurus di belakang layar. Dua teknisinya itu udah dia yang bagian bantuin ya, bersih-bersihnya gitu lah. Pokoknya dia kayak bantuin lah gitu. Terus kalau si pajangnya ya udah mantau sama yang mencari kasus sih. Dan yang ada satu musuhnya lagi yang di ending itu siapa? Miss Baik. Oh iya. Nah, jadi semua musuh yang sudah ditahan sama mereka, ditangkap terus ditahan sama mereka, ternyata keluar. Ditahan sendiri itu mereka punya penjara sendiri ya. Penjaranya memang itu yang emang dikelola sama Miss Baik ini. Iya, dan Miss Baik itu jahat banget sih. Iya, jadi
dari semua gue pikir juga akan yang paling jahat tuh si Miss Baek di ending ternyata, tapi si Chodocho itu yang paling bermasalah sih, yang paling bermasalah ternyata dia adalah pembunuh asli dari ibunya Kim Do-hee. Ini agak loncat-loncat ya, karena emang agak susah sih ngejelasin, karena lebih enak bener-bener nonton sendiri aja. Karena bentuknya memang action ya, kalau actionnya emang enaknya tuh emang ditonton banget gitu. Karena emang ceritanya juga flashback ntar ada saling keterkaitan gitu. Tapi kisah-kisahnya mereka ini keren-keren sih menurut gua. Selain memang kisah nyata ya, beberapa ada kisah nyata, beberapa ada yang enggak ya. Iya, memang benar. Tapi jadinya kita yang agak relate juga ya, kayak misalnya kerja seperti itu yang nggak adil. Bener banget, kerja nggak adil, terus bosnya tuh jahat gitu kan, ibaratnya jahat. Siapa sih yang nggak pengen, gue pengen balas dendam juga nih. Iya. Dan hati-hati aja ya kalau jahat bisa. Dan ternyata si anggota si taxi drive ini kan kita ini disebutnya tuh mereka taksi pelangi ya kalau nggak salah. Biru transportasi pelangi. Taksi biru. Iya, taksi biru. Burung biru, iya. Yayasan burung biru. Yayasan burung biru. Namanya gue pikir ini kayak Bluebird. Iya, sebenarnya mereka juga terbenarnya adalah orang-orang yang punya trauma dan pengen balas dendam ya. Kayak si Go-eun ini, si IT-nya, ternyata kan dia juga pengen balas dendam atas kematian kakaknya yang ternyata menjadi korban dari video porno. Itu juga gue baru tadinya gue juga menanya-nanya ini kenapa gitu. Ternyata dia seperti itu gitu. Terus karakternya si Exxon sendiri, karakternya si Jaksa Kang ya. Iya, Jaksa Kang ini dia keras ya. Terus kayak gigih banget gitu karena dia jaksa, dia pengen ya sesuai sama hukum gitu, karena kalau kejahatan itu tidak mungkin tidak terselesaikan karena sudah ada hukum gitu. Dia tuh tadinya berpikir masih seperti itu sampai pada akhirnya ketika mereka nih ibaratnya si taxi driver, tim taxi driver sama si Jaksa Kang lagi mencari ingin menangkap si Miss Baek ini. Dan gitu. Itu emang lawannya agak susah si Miss Baek ini. Sampai akhirnya asistennya Jaksa Kang itu dibunuh sama anak buahnya Miss Baek itu. Dan si Jaksa Kang ini akhirnya merasakan, oh gue harus balas dendam gitu. Karena kalau cuman hanya ditangkap dengan hukum yang ada, ternyata itu perlu bukti gitu. Sedangkan buktinya bisa dihancurkan oleh musuh masing-masing. Dan si Miss Baek ini kan juga termasuk orang yang punya duit ya, berduit, dan ibaratnya banyak hukum yang kayak bisa dibayar gitu kan. Dia yang punya koneksi yang itu pun juga ternyata hukum tuh nggak mempan gitu kan. Jadi akhirnya ya udah mau nggak mau kita kayak punya, yuk balas dendam sendiri lah dengan si jasanya si taksi driver ini gitu. Walaupun dia tidak sepenuhnya mau benar-benar balas dendam ya gitu. Pokoknya dia cuma sampai akhirnya bisa nangkep gitu terus si penjahatnya benar-benar bisa ngaku gitu, dan akhirnya ya berhasil sih gitu. Dan si Jaksa Kang akhirnya mengakui lah ya kalau ternyata masyarakat butuh loh organisasi seperti ini gitu, walaupun sebenarnya nggak benar juga gitu. Tapi yang penting diizinkan selama lo menangkap orang yang benar-benar salah gitu. Iya, yang penting jaksa dikasih bukti yang pas gitu, nanti baru diserahin sama hukum negara. Dari musuh-musuh sendiri nih ada musuh yang lo paling suka nggak? Suka sih maksudnya maksudnya episode ya, episode, karena kan setiap ininya dia punya kisah sendiri ya, kayak punya musuh sendiri gitu kan, orang yang pengen klien-kliennya ya. Gue itu yang video porno itu gue berkesan sih, karena kan dia banyak banget tuh antek-anteknya, yang rambutnya diwarnain, yang tukang di videoin gitu. Tim data Udata itu ya, terus itu yang antek-anteknya buat yang video membuat yang video porno terus nanti itu gue sebel sih. Terus mana kayaknya, dan itu kan hampir ketahuan tuh mereka kan sebenarnya juga. Gue sih sebelnya di situ gitu. Dan emang dia juga punya koneksi yang lumayan tuh sebenarnya. Jadi susah banget ditangkap sampai akhirnya sih berhasil tuh. Akhirnya berhasil juga gitu. Kalau gue sendiri sebenarnya bukan kayak yang paling gue sebelin, tapi gue yang paling gue ingat
adalah pekerja ilegal tapi yang pemiliknya tuh cewek yang giginya agak Oh alah, itu yang penipuan telepon Iya, ya penipuan kali ya, telepon, benar-benar. iya. Itu relate sih di kita juga pasti ada ya, kita benar-benar. ibaratnya, dan orang-orangnya itu pun juga kan ilegal kan, karena Iya. mereka awalnya dikirimnya mau dikiranya mau dikirim Part-time kerja yang kerja lain yang, kan, yang iya, benar yang benar, ternyata gitu benar. buat penipuan. Dan Iya, itu benar. dan itu si ibunya itu adalah gue bilang ya mirip Elisa Gigi, jadi Iya benar. Dan itu tuh kan dia mana si Kim Dong-nya waktu nyamar kan kayaknya bener-bener nampun cinta gayanya tuh kan ya benar. ya geli banget sih, tapi emang gue kayak yang Lin kocak banget sih gitu, tapi maksudnya di sisi lain tuh ada sisi lucunya juga Iya. nih dari si drama ini gitu, jadi nggak yang melulu kita dibawa action Action dibawa benar sih serius ya, juga karena sih. ini kalau yang di penipuan ini dia taktiknya juga lebih ke apa ya, teknikalnya tuh kayak balikin duit, masukin Iya, duit lagi gitu kan. jadi Itu kan kan ya, kan awalnya dia emang buat nipu orang, Iya, akhirnya penipuan dia ditipu balik gitu. gitu kan, akhirnya kayak udahlah. itu keren sih, keren yang tahu-tahu duitnya nol juga Iya, gitu. gitu. Sebenarnya ya yang penipuan itu kira di kita juga pasti yang di Indonesia pernah lah ya yang ditelepon anak yang masuk penjara ya, Iya, segala macam atau suruh ngirim duit apa, gitu ya seperti itulah. Ternyata emang nggak di Indonesia doang ya, di iya di ternyata sana pun ada gitu. Scene favorit gue apa ya, paling yang di terakhir tuh yang akhirnya Kim Dong Ki menyerah, yang mereka di pinggir danau gitu, terus dia mau serahin diri, terus kata si jaksanya enggak, karena masyarakat sebenarnya butuh organisasi seperti ini gitu, tapi jangan sampai kelewatan gitu, tetap balik lagi ke hukum yang ada. Karena gue pas ujung-ujungnya kan tadinya gue sebel tuh ya sama karakter si Jaksa Kang ini gitu, karena emang dia orangnya gigih banget kan gitu. Ternyata kesininya mereka si Kim Dong-gi sama si Jaksa Kang ini kok keren ya, chemistry-nya tuh akhirnya kebentuk gitu. Apalagi yang kayak di lambe-lambe ya kan, mereka yang sebenarnya abis pulang dari variety show terus dipoto kayak abis ketawa-tawa, kok kayaknya kayak orang pacaran. Padahal mah enggak gitu ya. Ya gue suka sih di situ, gue suka itunya. Kalau gue scene favorit, iya sih pas di ending sih, pas tiba-tibanya si Esom datang. Untuk rating, iya. Untuk ratingnya sih 4,5. Iya 4,5, gue juga sih 4,5. Pokoknya kalian yang mau nonton ini Taxi Drive recommended banget ya. Pokoknya apalagi yang suka action, film action itu cocok banget. Dan Kim Dong-gi sendiri sih berharap ada season 2 karena memang kayaknya sih akan ada season 2 karena di Instagramnya dia bilang I'll be back gitu kan. Iya, gitu. karena di endingnya pun ya mereka tiba-tiba berenam ya. Si Esomnya muncul gitu kan, kayak berharap ada masih ada kayak jatuhnya kayak Voice kali ya, tiba-tiba ntar ada season 2. Iya, tapi kan berharap sih mereka aja. Kalau Voice kan ganti-ganti gitu. Oke. Ini rekomendasi ya. Pokoknya nonton review dari kita. Dan kalau kalian pengen kita review yang lain, drama-drama lain yang mungkin kelewat sama kita gitu, boleh ditulis di komen. Terus jangan lupa di share, subscribe, dan like dan bunyikan loncengnya. Oke, see you. Sampai jumpa. Annyeong.